Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel gue. Di video gue kali ini, gue akan sedikit sharing tentang pengalaman gue menggunakan Apple Watch Series 6 yang udah gue pakai selama 2 bulan terakhir ini. Dan gue juga akan membagikan pendapat gue tentang apakah worth untuk membeli Apple Watch Series 6 jika kalian sudah menggunakan Apple Watch Series 5 sebelumnya. Jika kalian belum nonton video unboxingnya, gue akan sertakan video unboxing Apple Watch Series 6 Nike Edition ini di link deskripsi ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jika kalian tertarik dengan Apple Watch ataupun video terkait teknologi, kalian bisa subscribe channel ini karena gue akan sering banget upload terkait hal-hal tersebut. Oke, let's get started. Jadi gue pengen ceritain dulu latar belakang gue kenapa akhirnya gue membeli Apple Watch Series 6 Nike Edition ini. Jadi yang pertama, gue beli Apple Watch Nike Edition ini bukan karena fiturnya, apalagi karena modelnya yang nggak berubah-berubah itu. Tapi simply karena Apple Watch Series 5 gue yang Nike Edition itu harga secondnya masih bagus banget. Dan bisa dibilang gue nggak nambah banyak lah untuk Apple Watch Series 6 ini. Dan to be honest, itu adalah trik gue untuk bisa upgrade Apple Watch setiap tahunnya ke next generation. Lalu kenapa alasannya gue harus membeli Apple Watch Nike Edition? Jadi gini, Apple Watch Nike Edition itu mempunyai eksklusif watch face yang kalian nggak akan temuin di regular Apple Watch. Dan yang kedua, ini sepengalaman gue ya, Apple Watch Nike Edition itu secondnya lebih banyak dicari orang, jadi otomatis untuk ngejualnya itu lebih mudah. Jadi itu dua alasan kenapa akhirnya gue membeli Apple Watch Nike Edition tiap tahunnya. Dan nggak tahu gimana ya, gue ngerasa lebih worth aja membeli Apple Watch Nike Edition dibandingkan Apple Watch Series 6 dengan warna baru ya, yaitu yang biru ataupun yang merah. Apalagi kebanyakan kita menggunakan Apple Watch dengan menggunakan case kan. Ngomongin soal keunggulan, Apple Watch Series 6 ini mempunyai keunggulan nggak sih? Dan jawabannya ya, ada. Yang pertama adalah baterainya. On the paper gue tahu Apple Watch Series 6 ini masih tetap memiliki daya tahan baterai 18 hours. Nah, tetapi Apple mengklaim bahwa Apple Watch Series 6 ini untuk pengisian dayanya yaitu lebih cepat 20% dibandingkan Apple Watch Series 5 sebelumnya. Jadi biasanya gue menggunakan Apple Watch ini almost 24 hours. Dimana gue menggunakannya itu ya ketika tidur, ketika makan, ketika kerja, dan sebagainya. Dan gue ngelepas Apple Watch ini ya cuman ketika mandi nih. Dan juga ketika gue bersih-bersih sepulang kerja. Dan di saat itulah gue sebenarnya mengecas Apple Watch gue yang kurang lebih ya cuman 40 menit lah untuk seharian. Dan itu cukup banget kok untuk 24 jam ataupun dipakai seharian. Yang kedua adalah chipsetnya dan dukungan terhadap 5 GHz Wi-Fi. Nah, ngomongin soal chipset, Apple Watch Series 6 ini menggunakan chipset A6, yang mana ini merupakan versi compact dari A13 Bionic yang digunakan untuk line-up iPhone 11. Dan Apple mengklaim bahwa A6 ini mempunyai kecepatan 20% lebih cepat dibandingkan Apple Watch sebelumnya, yaitu Apple Watch Series 5 ya. Yang mana sebenarnya yang gue rasain sih sebenarnya Apple Watch Series 5 itu masih nyaman banget, masih smooth banget untuk dipakai ya di sebuah smartwatch. Ngomongin Wi-Fi 5 GHz, sebenarnya secara spek ini merupakan Wi-Fi yang lebih cepat, lebih stabil dibandingkan Wi-Fi pada umumnya ya, yaitu 2.4 GHz. Gue nggak tahu ya secara teknisnya gimana, tapi gue sering banget nih menggunakan Apple Watch gue untuk WhatsAppan ataupun Instagraman ketika iPhone gue lagi di charge ya. Dan gue ngerasain di Apple Watch Series 6 ini lebih smooth gitu, lebih cepat lah untuk pengambilan datanya, loading datanya. Dan ya itu membuat Instagraman ataupun WhatsAppan di Apple Watch itu lebih smooth aja, lebih nyaman dan lebih layak untuk digunakan. Dan yang ketiga yaitu fitur-fitur nice to have seperti blood oxygen, always on altimeter, U1 chip. Ya, kenapa gue bilang itu nice to have ya? Karena sebenarnya manfaatnya nggak begitu kerasa banget ya. Cuman ya tetap nice to have sih untuk dimiliki. Oke, tadi kita udah ngomongin soal keunggulannya. Sekarang saatnya kita ngomongin tentang kekurangan dari Apple Watch Series 6 ini. Dan ngomongin soal kekurangan, gue ngerasa yang pertama itu always on display-nya. Jadi Apple sebenarnya mengklaim bahwa always on display pada Series 6 ini lebih terang 2.5 kali dibandingkan Apple Watch Series 5. Tapi gue nggak ngerasain sama sekali sih perbedaannya. Yang kedua yaitu soal inovasi sih. Gue ngerasain Apple Watch itu makin lama inovasinya makin kurang. Dan apalagi soal baterainya ya, gue ngerasain seharusnya Apple Watch ini mempunyai baterai yang lebih kuat lagi sih daya tahannya. Jadi ya bisa dipakai ya minimal mungkin 3-4 hari lah. Jadi kita nggak harus charge setiap hari. Ya walaupun sebenarnya sah-sah aja sih. Oke, sekarang kita kembali tentang kesimpulan apakah worth untuk membeli Apple Watch Series 6, apalagi jika kalian sudah mempunyai Apple Watch Series 5 sebelumnya. Jadi gini, menurut pendapat gue ya,
jika gue sandingin antara fitur yang baru dengan uang yang harus kita bayarkan untuk membeli Apple Watch Series 6, gue ngerasa sih itu nggak worth the money banget. Apalagi sebenarnya fitur-fitur unggulan yang ada di Series 6 ini sebenarnya udah ada di Apple Watch Series 5 kan, seperti Always On Display, ECG, apalagi Apple Watch Series 5 juga sebenarnya masih smooth banget untuk dipakai. Dan jika kalian memiliki pemikiran yang sama kayak gua, yang membeli Apple Watch itu bukan karena fiturnya ataupun karena modelnya, dan lebih ngeliat ke Apple Watch Series 5 gue itu harga secondnya masih bagus loh, dan gue nggak harus ngeluarin uang banyak untuk membeli Apple Watch Series 6, ya berarti ya kalian mendingan upgrade ya, karena sebenarnya Apple Watch Series 6 itu juga mempunyai fitur unggulan sih seperti tadi gue udah sebutin. Nah tapi ya memang sih itu nggak signifikan. Nah tapi juga kelebihannya itu nanti ketika Apple merilis Apple Watch Series 7, kalian nggak perlu ngeluarin uang lebih banyak lagi, karena kalau misalkan kalian stay di Apple Watch Series 5, 4 ataupun 3 yang makin lama makin jatuh juga harganya, ya otomatis nanti kalau mereka ingin upgrade ke Apple Watch Series 7, ya uangnya harus lebih banyak lagi yang mereka keluarkan dibandingkan yang memiliki Apple Watch Series 6. Make sense kan? Oke, segini aja video review gue kali ini. Semoga video kali ini cukup bermanfaat untuk kalian. Dan gue pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!